Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Silvani Tandri, NIM 1904120199 dari program studi ekonomi syariah kelas C semester 5. Adapun pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistik 2 dari dosen pengapung saya, Ibu Hasnita SSI MSI. Adapun pembahasan dalam video ini adalah penyelesaian contoh latihan dalam kasus analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun contoh soal yang dibahas adalah sebagai berikut. Yang A, apa X dan Y dalam kasus di atas? Yang B, buatlah diagram antar dua perubahan tersebut. Yang C, sajikan model regresi yang dapat Anda gunakan beserta penjelasan simbol-simbol yang dipakai. Yang D, tuliskan makna besaran B0 dan B1 yang diperoleh. Yang E, lakukan uji parsial untuk melihat apakah nilai E berpengaruh pada nilai Y. Uji hipotesis taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Yang F, berapa besar model tersebut dapat dipercaya. Yang G, sajikan kesimpulan yang Anda peroleh. Jadi kita jawab dulu yang bagian A. Jadi di sini saya sudah mencari apa X dan Y dalam kasus di atas. Jadi yang kasus X-nya di sini adalah total fosfat. Yang Y-nya yaitu hasilnya. Selanjutnya yang kedua, soal nomor 2 itu membahas tentang buatlah diagram antar dua perubahan tersebut. Di sini kita membuka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Yang mana di sini saya sudah membuat di data view-nya, di menu data view-nya seperti ini, dan di sini di variable view-nya maksud saya sudah saya buat seperti ini, yang mana X adalah total fosfat dan yang X adalah Y adalah hasil. Terus saya buat lagi di data view. Di sini datanya sudah saya salin yang ada di contoh soal. Selanjutnya kita mencari diagramnya. Kita pilih menu graph, terus pilih dialogs, terus pilih yang ini Checkered and dot, terus pilih simple scatter, terus pilih definite, terus yang Y axisnya dipindahkan ke hasil dan X axisnya ke total fosfat. Terus pilih OK. Setelah memilih OK, maka kita tunggu beberapa saat dan hasilnya akan seperti ini. Inilah dua diagram X dan Y-nya. Selanjutnya soal yang ketiga, sajikan model regresi pada yang dapat Anda gunakan beserta penjelasan simbol-simbol yang dipakai. Jadi yang nomor 3-nya di sini adalah sajikan model regresi yang dapat Anda gunakan beserta penjelasan simbol-simbol yang dipakai. Jadi inilah simbol-simbol yang dipakai dalam model regresinya. Yang mana ini saya ambil dari aplikasi SPSS yang bagian koefisien. Selanjutnya yang keempat atau yang D, tuliskan makna besaran B0 dan B1 yang diperoleh. Di sini saya tetap memakai atau mengcopy paste dari aplikasi SPSS tabel dari koefisiennya. Jadi B0-nya di sini adalah 175,41 ditambah B1-nya 71,58 XI. Yang mana di sini B0-nya adalah yang ini dan B0-nya maksud saya 17,41 dan B1-nya 71,51. Yang mana dapat kita simpulkan pada saat pupuk fosfat diberi nilai 0, maka hasil panen yang diperoleh adalah 175,41 kg. Jika pupuk fosfor ditambah 1 mg
mg, maka hasil akan bertambah 71,58. Sebaliknya, jika pupuk fosfat berkurang 1, maka akan berkurang juga 71,5 kg. Selanjutnya yang kedua, yang bagian E atau yang bagian kelimanya, tuliskan ujian parsial untuk melihat apakah nilai X berpengaruh terhadap Y. Uji hipotesis taraf nyata alfa sama dengan 0,5. Di sini saya tetap memakai tabel koefisien dari aplikasi SPSS. Di sini ini ada rumusnya yang mana di dalam uji hipotesis parsial di sini kita menguji, di sini kita dapat lihat dari dua sisi, yaitu dari T hitung dengan signifikan, yang mana dapat kita simpulkan atau memberi keputusan dalam T hitung di sini, T tabel dan T hitung di sini dengan keputusan T hitung lebih besar dibandingkan T tabel, yang mana di T hitungnya di sini adalah nilainya 7,590 lebih besar dari 2,306. Maka tolak H0 yang artinya pupuk fosfat berpengaruh pada hasil. Terus dari sisi signifikannya, yang mana dapat disimpulkan bahwa signifikan di sini hasil dari signifikan di sini adalah 0,000, yang mana signifikan lebih kecil dari taraf nyatanya, yaitu 0,05. Maka tolak H0 yang artinya pupuk fosfat berpengaruh pada hasil. Terus selanjutnya yang bagian E, berapa besar modal tersebut dapat dipercaya. Jadi dari hasil di sini kita melihat, di sini saya copy paste bukan tabel dari koefisien tapi dari modal Sumarli, yang mana di sini kita lihat dari S-chord-nya, yang mana S-chord-nya di sini adalah 0,878, yang mana dapat kita simpulkan nilai koefisien determinasinya di sini adalah 0,878, yang artinya sebesar 87,8%. Dari mana dapat 87,8% di sini, yang mana di sini bukan koma sih, sebenarnya 0,878 dikalikan dengan 100, maka hasilnya akan menjadi 87,8%, yang dimana hasilnya dipengaruhi oleh pupuk fosfat dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Dan yang terakhir, soal yang terakhir, sajikan kesimpulan yang Anda peroleh. Berdasarkan penjelasan soal di atas, dapat disimpulkan bahwa total fosfat sangat berpengaruh terhadap hasil, yang dimana dapat ditunjukkan dengan adanya hubungan linear positif serta moda regresinya, dan apabila total terjadi kenaikan, maka hasil akan terjadi kenaikan, dan begitu juga sebaliknya. Terima kasih, itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Salah hilapnya mohon maaf. Jika ada kekurangan dalam pengucapan atau kesalahan dalam pengucapan, saya ucapkan mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.